Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Abasaka Channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian caraku stimulasi bayi belajar duduk. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa langsung subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Yuk tonton terus videonya, happy watching! Oke, jadi kapan sih kita udah bisa mulai memberikan stimulasi bayi kita ini belajar duduk? Kita bisa memberikan stimulasi ini saat bayi kita itu 3 bulan menuju 4 bulan atau 4 bulan bergantung dengan perkembangan masing-masing anak yang disertai dengan beberapa tanda kesiapan. Tanda kesiapannya yaitu yang pertama, leher bayi itu udah kuat mengangkat dan menahannya tetap tegak ketika dia sedang di posisi tummy time. Yang kedua, tangannya itu bisa menopang badan saat tengkurap, jadi kayak seperti push up gitu. Jadi dia bisa memposisikan badannya lebih tinggi. Nah, yang ketiga, di posisi terlentang, si kecil itu udah mulai menunjukkan gerakan seperti ingin bangun ke posisi duduk. Dan yang keempat, yaitu mereka udah bisa berguling mandiri. Untuk stimulasi berguling mandiri, sebelumnya aku pernah buat videonya. Nanti untuk link videonya aku taruh di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung cek dan langsung tonton aja. Nah, tanda kesiapan tadi yang aku sebutin itu akan tercapai jika sebelum-sebelumnya kita itu rutin memberikan sesi tummy time. Karena sesi tummy time ini tuh penting banget untuk memperkuat otot-otot si kecil. Stimulasi duduk ini aku akan bagi menjadi 2 bagian, yaitu stimulasi duduk dengan bantu si kecil untuk ke posisi duduk. Jadi dia lama-kelamaan tuh akan terbiasa untuk duduk tegak. Kemudian yang kedua adalah stimulasi si kecil untuk duduk mandiri. Kalau duduk mandiri ini yang tadinya si kecil itu sedang posisi tengkurap atau sedang posisi tummy time, mereka nanti lama-kelamaan akan ke posisi untuk duduk sendiri. Aku akan mulai dari stimulasi duduk dengan bantuan dulu ya. Yang pertama, kita bisa bantu topang tangan si kecil seperti ini. Jadi ketika kedua tangannya itu dipegang, si kecil itu akan refleks mengangkat kepala dan badannya sampai ke posisi duduk. Tapi ini bukan kita yang maksa tarik tangannya ya, Mam. Kita cukup pegang tangannya aja dan kita tunggu sampai si kecil itu menarikkan badannya ke posisi duduk. Nah, tandanya kalau udah gitu tuh otot-otot si kecil itu udah kuat. Kita lakuin aja setiap hari agar otot-otot si kecil itu semakin kuat dan terbiasa. Yang kedua, kita bisa pangkus si kecil, kita posisikan si kecil duduk bersandar sama kita. Tapi untuk posisi tangan kita jangan lupa taruh di depan dada si kecil agar mereka nggak jatuh ke depan ya. Untuk yang ketiga, kita juga bisa gendong si kecil dengan posisi duduk kayak gini. Bisa kita sambil ayun-ayun sehingga si kecil itu merasa lebih nyaman. Yang keempat yaitu posisi tripod, kedua lengannya itu menyanggah badannya untuk menjaga keseimbangan. Jadi tangan mereka itu akan menempel di alas untuk menopang badannya sendiri. Di awal-awal mungkin mereka akan jatuh berkali-kali ya, Mam. Tapi nggak apa-apa, kalian pastiin aja sekitarnya itu aman. Bisa kalian pakaiin bantal, guling, dan lain-lain. Kalian bisa lakuin ini di atas playmat atau permukaan rata seperti kasur. Tapi kalau kasur kalian itu blesek ya atau terlalu empuk, kalau bisa jangan di atas kasur ya, Mam. Karena takutnya justru si kecil malah lebih kesusahan saat belajar duduk di kasur yang tidak rata. Dengan posisi tripod ini, lama-kelamaan tuh akan membuat duduk mereka seimbang lebih lama dan nantinya sudah tidak disanggah dengan tangannya sendiri. Yang kelima, di posisi tripod, pancing dengan mainan yang sejajar di depan matanya ya, seperti play gym adik yang kayak gini, agar si kecil itu senang dan termotivasi untuk bermain sambil duduk. Yang keenam yaitu duduk di sofa bayi. Sofa kayak gini tuh berguna banget dulu waktu adik belajar duduk karena di tengahnya itu ada buletan ya yang memposisikan si kecil itu duduk. Nanti untuk link tempat pembeliannya aku taruh di kolom deskripsi ya. Yang ketujuh yaitu duduk di high chair. Nanti mendekati MPASI, kalian bisa mulai belajar dudukin si kecil di atas high chairnya agar nantinya mereka itu merasa nyaman dan nantinya diharapkan ketika MPASI mereka udah terbiasa duduk di high chairnya.
Next, berikutnya di sini aku mau bahas stimulasi untuk bayi belajar duduk mandiri. Jadi sebenarnya stimulasi duduk bayi belajar mandiri ini sejalan dengan stimulasi merangkak ya, Mam. Jadi ada bayi yang bisa duluan duduk mandiri daripada merangkak, tapi ada juga bayi yang bisa merangkak duluan daripada duduk mandiri. Kalau Ade Albi sendiri, waktu itu dia bisa belajar duduk mandiri duluan di usia 6 bulan, kemudian disusul dengan fase merangkaknya di usia 8 bulan. Oke, untuk stimulasinya ini seperti yang tadi aku bilang ya, ini lebih ke stimulasi merangkak juga. Yang pertama, tetap perbanyak sesi tummy time, jangan kebanyakan digendong. Terus kalau aku tiap pagi itu pasti aku taruh si Ade di playmatnya biar dia main-main dengan mainannya. Jangan lupa juga pancing dengan mainan agar dia bisa meraih mainannya untuk merayap maju. Berikutnya ada yang namanya stimulasi onggong-onggong ya, kayak gini. Kalian bisa tekuk kakinya dan lakukan gerakan maju mundur perlahan seperti ini. Nanti lama-kelamaan itu si kecil akan berusaha angkat bokongnya kayak gini dan berusaha untuk ke posisi duduk sendiri. Jangan lupa stimulasi yang udah aku sebutin tadi sebelumnya dirutinin setiap hari, dan setiap hari kalau bisa bagi menjadi beberapa sesi agar si kecil itu bisa cepat belajar duduk mandiri. Oke deh, kayaknya segitu aja dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.